Tuhan. Selamat kita bertemu kembali dalam hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kita mau mengenal Tuhan kita lebih dalam lagi dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih.
dalam setiap keadaan kami. Ajarkan kami Tuhan, untuk kami tetap setia, untuk kami tetap ingin lebih mengenal Engkau lebih dalam Tuhan. Dalam penyertaan-Mu selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami hanya mengundang kuasa-Mu hadir di tempat ini, bahkan hadir di hati kami masing-masing Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kau lindungi kami awal pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kami persilakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, shalom. Ada sukacita? Amin. Kita harus bersukacita karena Tuhan senantiasa bersukacita untuk memberkati kita. Amin Bapak Ibu. Kita pujikan dengan satu pujian, beres kabeh, bersama Tuhan pasti beres semua. Amin. kita punya Tuhan yang setia, sahabat kita yaitu Tuhan Yesus. Kita tidak perlu khawatir. Amin Bapak Ibu. Kita pujikan dengan satu pujian Kaus 1, 2, 3. Kita mau bergoyang buat Tuhan. Amin. Haleluya.
Sudah capek Bapak Ibu? Belum. Saya yang sudah ngos-ngosan. Tapi tidak apa, karena kita mau tetap semangat untuk memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Di sini kami berikan kesempatan buat Bapak Ibu yang mau memuji nama Tuhan. Kami persilakan buat Bapak-bapak. Monggo. Haleluya. Diberkati untuk Bapak-bapak. Ojo lali bangun tresno karo Gusti. Amin Bapak Ibu. Di sini kami berikan kesempatan buat ibu-ibu. Monggo.
untuk kita semua, karena Tuhan menjadikan kita berarti di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Diberkati untuk ibu-ibu. Di sini kami berikan kesempatan untuk pemuda-pemudi. juga untuk pemuda-pemudi GBD Hebron, kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Di sini kami berikan kesempatan buat kelompok per kelompok. Dari kelompok Eklesia, kami persilakan. Yesus. Diatur oleh Tuhan dan tak
pujian dari kelompok Iglesia. Kiranya Tuhan memberkati semua kelompok Iglesia. Di sini kami persilakan buat kelompok sana.
pujian dari kelompok sana, kiranya Tuhan selalu berkati. Di sini kami beri kesempatan buat kelompok Gloria. Monggo. pujian dari kelompok Gloria Ojo mung golek bondo ing donya wae. Amin Bapak Ibu, tapi kita lebih dahulukan untuk mencari kerajaan surga. Amin. Diberkati buat kelompok Gloria. Di sini kalau mungkin ada yang masih memuji dan memuliakan Tuhan, kami tunggu. Kalau tidak ada,
kita mau berikan korban persembahan buat Tuhan kita. Kita pujikan langit dan bumi. Sebab Dia tidak akan
Sungguh kami bersyukur, kami percaya apa yang kami persembahkan pagi hari ini senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Engkau membalas memberkati kepada pelayan puji-pujian pagi hari ini Tuhan. Dan kami akan mendengar firman Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah Kau tetapkan untuk melayani pagi hari ini. Kiranya Engkau memberikan hikmat, kebijaksanaan, kuasa, serta Engkau menyertai hamba-Mu, supaya hamba-Mu ini benar-benar menjadi saluran berkat bagi kami semua ya Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, pada minggu ini kita masih diberikan oleh Tuhan kesempatan untuk kita belajar bersama firman Tuhan ya Bapak Ibu ya. Ya, kita memiliki kerinduan yang sama, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Di mana Tuhan yang panggil, Tuhan yang bawa kita sampai ke titik ini. Tentunya Dia juga Tuhan yang punya Dia Tuhan punya itu hal-hal yang indah kayak gitu ya, yang sudah Dia sediakan untuk bagi kita semuanya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, minggu ini saya ingin membahas tentang bahwa hidup ini baik saja tidak cukup kayak gitu ya. Jadi baik saja tidak cukup. Kalau kita melihat di dalam percakapan antara Tuhan Yesus dengan seorang Taurat mungkin ya, seorang ahli Taurat yang dimana dicatat dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga. Di sana adalah percakapan dengan Nikodemus ya. Ya, bagaimana Nikodemus ini adalah seorang pemimpin Yahudi ya Bapak Ibu. Dia luar biasa dalam pemahaman tentang Alkitab. Ya, dia mengajar, dia mendidik dan bahkan meneliti isi daripada kitab-kitab Taurat. Nah, kalau kita melihat di dalam percakapannya antara Yesus dengan Nikodemus, di mana dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21 tentunya ya, tapi kita tidak baca semuanya. Di sini mungkin Bapak Ibu sudah melihat atau bahkan sudah pernah membaca dari keseluruhan percakapan antara Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Di mana apa yang Tuhan Yesus katakan, Nikodemus ini tidak memahami gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi apa yang Tuhan katakan, Nikodemus itu tidak memahami. Coba sebagai dasar untuk kita boleh melihat lebih dalam, saya akan membacakannya mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga di dalam kitab Injil Yohanes pasal 3 ini. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Amin. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini sebagai ayat pengantar untuk saya boleh masuk lebih dalam lagi membahas tentang bagaimana Tuhan ini mengajar Nikodemus secara pribadi. Menurut hukum Taurat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita melihat bahwa orang-orang Farisi ahli Taurat itu menolak Yesus. Karena orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini takut tersaingi pada dasarnya gitu ya. Jadi yang pertama, dia merasa terancam sehingga dia menolak Tuhan Yesus. Yang kedua, menurut orang Farisi ajaran Yesus itu berbeda pada umumnya. Seperti halnya ketika Yesus makan tidak cuci tangan, ya menyembuhkan orang pada hari Sabat. Nah itu sehingga membuat orang-orang Farisi ini menjadi semakin membenci Yesus gitu. Tetapi berbeda dengan Nikodemus yang dimana secara pribadi dia datang kepada Yesus dan menanyakan tentang hal-hal yang Yesus kerjakan. Di sana Nikodemus mengakui sendiri akan bahwa Yesus ini merupakan utusan Allah. Di ayat yang kedua, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi,
yang artinya guru. Kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Jadi Nikodemus dengan segala pengetahuannya tentang Taurat, dia mengakui Yesus sebagai utusan Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan ini jika Allah tidak menyertainya. Secara pribadi dia mengakui Yesus sebagai utusan Tuhan, karena dia katakan tidak ada seorang pun yang dapat melakukan tanda-tanda itu. Mungkin tidak asing ya, zaman dahulu kita melihat orang-orang itu punya kesaktian, ahli-ahli nuju ya, yang bisa melihat ya, Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Atau sekarang ini lebih populer dengan dukun yang pinter gitu ya, yang bisa ditanyai apa saja gitu. Mau tanya jodoh, mau tanya rezeki, ya kan? Ya, mungkin itu. Tetapi Nikodemus mengakui Yesus bahwa tidak ada yang seperti engkau gitu. Lalu apa yang Tuhan jawab kepada Nikodemus? Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Makna ini itu merupakan makna yang luas dan dalam arti daripada perkataan Yesus di ayat yang ketiga. Memang kalau kita melihat rentetannya, itu adalah kelahiran baru, dibaptis dan dilahirkan baru, yang artinya masuk dalam pertobatan, tidak mengulang dosa-dosa yang sudah dikerjakannya, yang pernah dilakukannya. Tetapi ini juga menjelaskan bahwa kalau orang tidak ada di dalam Kristus, dia juga bakalan tidak dapat memahami cara kerjanya Tuhan. Amin. Kalau Bapak Ibu melihat perdebatan antara agama A dan agama B kayak gitu ya, di sana udah kupas tuntas gitu. Alkitabnya orang Kristen dikupas tuntas. Nah, di sana kita boleh banyak juga belajar. Yang artinya pengetahuan yang mereka dapatkan itu hanya untuk apa? Untuk sebagai pemaparan, pembuktian, penolakan. Yang dimana firman Tuhan juga mengajarkan itu sebagai pengajar-pengajar palsu gitu ya, yang tidak dapat melihat kebenaran. Tetapi berbeda dengan orang-orang yang sudah dilahirkan kembali, yang sudah ditarik, yang sudah diajarkan asas-asas ya gitu ya, mungkin ya hal-hal yang baik dari Roh Kudus, penyataan Roh Kudus, maka dia mampu memahami firman Tuhan. Karena firman ini adalah firman yang hidup. Berarti ono nyawa nih Bapak Ibu, bener ya? Hidup itu pasti ada nyawanya. Ono kuasa nih, ono nyawa nih. Nah, kita selalu ngomongin bahwa Alkitab firman Tuhan ini adalah firman yang hidup. Tetapi firman itu bisa hidup tergantung siapa yang menghidupinya, Bapak Ibu. Amin. Firman itu akan membukakan jalan, mencelikan mata kita, memberkati kita yang lemah jadi kuat ya. Kita memiliki motivasi yang baru, semangat yang baru, hati yang menyala-nyala melanjutkan ketika kita membaca firman, dan firman itu menjadi hidup kan kita hidupi Bapak Ibu. Tapi bagi orang-orang yang menutup diri atau orang lain menganggapnya kafir, itu kan menutup diri Bapak Ibu ya. Kafir itu katanya menutup diri, itu tidak dapat melihat kebenaran. Seperti yang dialami Nikodemus pada saat itu tentang apa yang dia ucapkan kepada Tuhan. Coba ayat 4 apa yang dikatakan. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Gitu. Nikodemus gak paham. Nah, begitu juga dengan orang di luar sana. Saya sering melihat perdebatan-perdebatan itu yang sebenarnya bukan untuk membenarkan diri gitu. Tetapi perdebatan itu saya lihat sebagai sebuah kajian ilmu yang harus diteliti lagi gitu. Seperti kalau Bapak Ibu melihat tentang penyaliban Yesus. Nah, di beberapa Injil ada yang sekitar jam 3, jam ketiga. Nah, Bapak Ibu bisa ragu, bisa bingung. Padahal itu sama gitu. Kalau kita terjemahkan jamnya menurut jam Romawi, jam apa, itu pernah dibahas kayak gitu ya. Bapak Ibu ada pertanyaan,
wah ini kan nggak jelas kira-kira gitu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Alkitabnya orang Kristen itu Alkitab kira-kira gitu kan, karena tidak mampu memahami. Seperti yang juga dialami oleh Nikodemus ini. Masa kan orang sudah tua mau masuk ke dalam rahim ibunya, gitu ya, Bapak Ibu ya? Jawab Yesus apa? Ayat yang kelima. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah ini jawaban Yesus. Tapi tetap saja Nikodemus belum memiliki pemahaman yang cukup. Karena Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pemahaman tentang Tuhan itu tidak semata-mata instan, seperti membalikan tangan, tetapi butuh pengorbanan, perjuangan, kemauan, ketaatan, dan mungkin juga diproses oleh waktu. Jadi butuh hal itu Bapak Ibu. Untuk kita boleh menghidupkan firman, memang dia adalah firman yang hidup, yang memiliki kuasa. Tetapi untuk menghidupkan firman itu kita butuh iman. Kenapa saya katakan tadi baik saja nggak cukup dalam hidup ini? Karena kita juga butuh iman. Di mana iman ini menembus dari segala kehidupan. Karena orang berpikir tentang iman ini adalah sesuatu kemustahilan. Iman ini adalah sesuatu yang sulit untuk direalisasikan. Tetapi kita memiliki firman yang hidup, yang berkuasa. Yang kata-kata firman yang hidup, yang berkuasa ini sebenarnya bukan hanya asal kata-kata Bapak Ibu, tetapi firman yang hidup, yang berkuasa ini menjadi tombak gitu, atau anak panah kita, atau perisai kita untuk hidup di akhir zaman. Haleluya. Karena akan banyak sekali godaan, karena akan banyak sekali tuntutan, akan banyak sekali hal-hal yang bisa membahayakan diri kita, baik keyakinan kita, iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Makanya firman yang hidup ini harus benar-benar dipahami dengan hati yang tulus, dengan kita melekatkan diri kita kepada Tuhan. Wes yang penting aku berbuat baik, aku sodako, ya kan? Aku bagi-bagi sembako ke saudara-saudara yang kurang mampu. Ya itu bagus, sangat bagus sekali. Tetapi tidak cukup dengan itu untuk memahami tentang Tuhan. Kalau kita melihat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada yang ngajarin anaknya untuk memukul? Gak ada, ya kan? Ada yang mengajari anaknya untuk melawan? Gak ada. Dari kecil anak sudah ngerti memukul, sudah ngerti melawan, bener gak? Iya kan? Siapa yang ngajari Bapak Ibu? Gak ada, bener kan? Gak ada yang ngajari. Yang artinya bahwa dari lahir kita sudah membawa itu Bapak Ibu. Makanya kalau kita tidak dilahirkan kembali, kita akan memiliki sifat memberontak, melawan, ya, egois, dan tidak dapat memahami karya-karya Tuhan. Butuh kelahiran kembali, seperti yang dikatakan Yesus kepada Nikodemus ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Benar nggak? Amin. Ya baik saja tak cukup untuk membuat hidup kita ini berharga juga di hadapan Tuhan. Nah yang berikutnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di ayat yang ke-9, langsung saja kita lompat di ayat yang ke-9. Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Ayat yang 10, jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Nah inilah yang terjadi bagi kebanyakan orang-orang Yahudi yang melihat Yesus, bahwa
mereka memusuhi Yesus bahkan sampai disalibkan. Itu Bapak Ibu ini. Mereka menolak Yesus sehingga dia menutup diri dan dia tidak mampu memahami. Orang kok masa mau masuk rahim ibunya lagi sehingga dia harus dilahirkan dan sebagainya dan sebagainya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukanlah sebuah usaha kita yang membawa kepada Tuhan. Amin. Bukan usaha kita, tetapi apa? Karya Roh Kudus. Sengengkel-ngengkelo kita ngajaki saudara kita ibadah, sengengkel-ngengkelo kita ngajakin teman kita ibadah, bapak kita, ibu kita, suami kita, istri kita. Kadang-kadang kan kita pengen ya keluarga ini menjadi keluarga yang cinta Tuhan, keluarga yang mengasihi Tuhan bareng-bareng. Ayo ibadah, tapi yos males, meneai, ngantuk, kesel dan sebagainya kan. Bermacam-macam alasan yang diberikan, ya kan? Sehingga kita kayak aduh nyerah lah kayak gitu, angel mentok kayak gitu. Sehingga apa? Ketika kita nggak mampu membawa itu, timbullah marah-marah, ya kan? Nesu-nesu kayak gitu kan. Mungkin sama anak kita khususnya, di komor sekolah minggu ngeleran, nanti udah diare opo ya gitu kan. Karena ajakan kita mungkin ditolak anak-anak kita, atau yang pemuda, atau yang remaja ya gitu ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perlu diketahui bahwa Roh Kuduslah yang menggerakkan hati manusia. Amin. Roh Kuduslah yang menggerakkan hati manusia. Kalau mungkin mereka bisa patuh taat dengan kata-kata kita, itu mungkin hanya sekedar karena rasa takut. Tetapi ketika Roh Kudus bekerja, itu beda rasanya. Dia memiliki kerinduan secara pribadi dengan Tuhan. Haleluya. Nikodemus sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus sehingga dia berkata-kata terus, dan akhirnya pastinya dia mendapatkan sebuah pemahaman tentang Yesus. Itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Lalu apa kalau kita ngajakin mungkin bapak kita wangel dijak nang gereja? Apa yang harus kita kerjakan Bapak Ibu? Doakan. Haleluya. Karenanya Roh Kudus yang membuat seperti yang kita sudah belajar banyak tentang firman, yang membuat orang beriman kepada Tuhan, percaya, mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat itu karena dia digerakkan oleh Roh Kudus. Ada sesuatu yang tidak bisa dilihat yang sedang bekerja di hati manusia itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa yang menggerakkan Nikodemus datang kepada Yesus pada saat itu? Tentu saja Roh Kudus. Nah, jadi Roh Kudus itu diberikan bukan hanya ketika Yesus mati lalu dikasih Roh Kudus. Nah sebenarnya Trinitas Allah ini sudah bekerja Bapak Ibu yang dikasih Tuhan di segala zaman. Tetapi tugasnya yang berbeda-beda gitu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya. Ini harus kita pahami. Jadi Nikodemus mungkin secara pribadi memiliki kerinduan, dia mau ngobrol secara pribadi dengan Yesus. Nah Bapak Ibu, yang membuat orang datang kepada Tuhan itu bukan karena kekuatan kita, tetapi Allah Roh Kudus yang membawa seseorang itu dapat berjalan dan menghampiri Tuhan. Haleluya. Makanya terus kita doakan, ya kita ngajak sesekali supaya ketika dia menolak kita gak sakit. Lebih kuat doaku apa lebih kuat kebebalanmu, gitu ya. Kamu boleh bebal tapi doaku lebih kuat. Haleluya. Gitu Bapak Ibu, harus seberiman itu kita gitu. Karena kita tahu bahwa firman Allah ini adalah firman yang berkuasa, firman yang hidup dan berkuasa. Tidak ada Bapak Ibu yang dapat melawan daripada firman Tuhan. Dia itu mencipta dan tidak ada menjadi ada bahkan. Lalu apa lagi? Kita ini sudah diberikan kitab kehidupan Bapak Ibu. Amin. Kitab kehidupan ini ngalah-ngalahi primbon, tapi sering kita tutup gitu ya. Kita pakai cara kita sendiri, kita pakai pengertian kita sendiri, mengandalkan kekuatan sendiri. Ujung-ujungnya kecewa, ujung-ujungnya apa? Menyesal, ujung-ujungnya apa Bapak Ibu?
jatuh, ya kan? Karena memakai apa? Kekuatan kita sendiri, merasa pernah belajar ekonomi, firman Tuhan gak ngajar ekonomi. Aku belajar S1, S2 ekonomi, gak perlu baca Alkitab. Kalau tentang ekonomi sambil merem beres, gitu kan? Ujung-ujungnya gagal, gitu. Ini firman yang hidup dan berkuasa. Makanya sebagai anak Tuhan yang kita sudah dibawa dalam kebenarannya, kita mendekatkan diri kepada Tuhan, gitu kan. Jadi bukan usaha kita yang membawa kepada Allah, tetapi karena Roh Kudus yang menyertai kita, yang membuat kita ditarik, gitu. Lalu selanjutnya yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, Bapak Ibu, tentunya hidup kita itu sudah lagi tidak bersembunyi lagi. Kita terang-terangan, makanya kita disebut anak-anak terang. Karena tidak ada lagi yang disembunyikan, ditutup-tutupi, semuanya terbuka. Apa adanya, diberikan sebuah kejujuran, tidak ada manipulasi, ya, tidak ada keinginan yang mungkin untuk pribadi, egois. Menjadi anak-anak terang, tidak lagi hidup tersembunyi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mulai kita akan melihatnya di dalam ayat 14. Saya akan teruskan sampai ayat ke-21. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan dan pada terang daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Ayat 21. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Amin. Hidupnya tidak lagi dalam persembunyian, hidupnya tidak lagi dalam kepura-puraan, karena sudah ada terang yang menyinari orang tersebut. Haleluya. Makanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pentingnya untuk kita boleh memahami. Mungkin kita sudah banyak belajar firman, setiap hari kita belajar, tetapi hari ini kita diingatkan kembali bahwa firman yang kita pelajari adalah firman yang hidup dan berkuasa. Dia mampu mengubahkan sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia. Amin. Mampu mengubahkan. Makanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kadang kita banyak melihat orang itu baik banget, hidupnya nggak pernah cacat, rumah tangganya harmonis, gitu kan? Tapi tiba-tiba keluarganya dibantai habis, ya gitu kan? Waduh, kok iso ya? Kan gitu banyak berita di televisi, bener nggak? Tiba-tiba bunuh diri, kayaknya nggak pernah ada masalah ya, gitu kan? Kok iso ya? Nah kayak gitu Bapak Ibu. Karena baik saja tidak cukup, harus ada roh yang menghidupkan, yang membuat kita bisa memahami Tuhan. Amin. Iya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah pentingnya kita. Jadi kalau Bapak Ibu melihat hari ini, melihat keadaan zaman sekarang, kita banyak melihat orang pintar. Kalau kita di dalam gereja banyak sekali sarjana teologinya, S1, S2, doktor, S3 mungkin ya, pengajar firman Tuhan. Dan di luar daripada itu, jangan salah Bapak Ibu, orang-orang non-Kristen zaman sekarang mereka sudah belajar firman, ya, mereka lebih jago kadang dari pendeta pengetahuannya tentang firman Tuhan, tetapi hanya sekedar tahu.
mau tidak menghidupinya Bapak Ibu. Sehingga apa? Firman itu dipakai untuk menyesatkan orang. Seperti yang saya katakan dari awal tadi. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu ditanya, Yesus itu matinya jam berapa sih? Pasti kita nggak tahu. Hanya sekedar pertanyaan Yesus disalib matinya jam berapa, itu aja Bapak Ibu. Karena mereka pasti akan pakai hal-hal yang kita ini kalau tidak detail atau belajar secara pribadi, itu kita juga susah kayak gitu. Makanya jangan kita suka berdebat. Kalau ngomongin agama, sudahlah, agama bukan untuk dibahas ini. Pasti Bapak Ibu dijawab, Yesus aja dia berdiskusi dengan ahli Taurat, ya kan? Yesus aja coba lihat kamu, kita akan dibuat dengan pusing dengan hal itu. Sudah kehidupan makin sulit, ini ada lagi hal-hal yang membingungkan. Ya toh Bapak Ibu, ditambah lagi, wah, pokoknya kita sepertinya melihat kesuraman gitu dan sepertinya. Tapi ingat, kita punya firman yang hidup dan berkuasa. Amin. Orang lain boleh berkata suram, iya. Loh, kita kan sudah ada di dalamnya. Pasti kita juga ketularan kesuraman gitu. Memang mungkin itu juga bisa menimpa kita, tetapi kita punya iman yang kuat. Haleluya. Kita punya firman yang hidup. Sekalipun semua mati, ada firman yang hidup Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mungkin kalau kita melihat hanya sekedar tulisan, sekedar tulisan. Coba Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sedang susah hati, terus hatinya connect dengan Tuhan, lalu baca firman bisa nangis, gitu kan? Bisa meratapi kesalahan-kesalahan, bisa mengingat aku biyen dosa itu wong tuaku tak bal biyen, tak sepak biyen, ya kan? Sehingga semakin membaca semakin nangis, semakin dalam. Seolah-olah hidupnya sudah mulai tak berguna lagi dan mulai menyembah Tuhan. Itu firman yang hidupkan hati kita, roh kita connect dengan Tuhan. Dan itulah perjumpaan kita pribadi dengan Tuhan. Ketika kita benar-benar dimampukan memahami Tuhan, Allah yang tidak terlihat, tapi Allah yang berkuasa. Haleluya, amin. Kita mau dimenangkan senantiasa, kita mau dipimpin senantiasa oleh Tuhan Bapak Ibu. Di tengah kesulitan zaman, kalau hari Minggu saya mau membicarakan tentang rahasianya Tuhan yang mau disingkapkan. Ini juga Nikodemus mendapatkan rahasia spesial dari Tuhan. Dan kita pun akan juga terus diberikan rahasia dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tetap mengasihi Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan ketika kita masih melihat kesulitan, kita sulit membawa anak-anak kita datang kepada Tuhan, keluarga kita datang kepada Tuhan, ada firman yang hidup yang berkuasa yang akan terus menyertai kehidupan kita. Jadinya firman Tuhan pada saat pagi ini memberikan kita pengertian, memampukan kita senantiasa dalam melaksanakan kehidupan yang mungkin sulit saat ini. Dialah Roh Kudus yang terus menolong kehidupan kita dan menyertai kita selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari pemain musik, saya undang maju ke depan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Saya rindu akan ujian, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemanakah aku dapat menjauhi rohmu yang suci.
rahasia ilahi akan terus Kau bukakan bagi setiap kami, sehingga Tuhan kami boleh melihat perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Melalui firman-Mu yang sudah kami pelajari pada saat siang ini, kami mau terus melekat kepada-Mu Tuhan, supaya kami boleh perjumpaan pribadi senantiasa bersama Tuhan. Kami bisa menghidupi firman-Mu dan melihat firman-Mu yang ajaib itu bekerja bagi setiap kehidupan kami. Ada mujizat, ada tanda heran yang menyertai kami. Meteraikan kami firman-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan, dan mampukan kami senantiasa untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Kami sudah diberkati oleh firman-Mu, dan kami sudah terima firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya membacakan pengumuman sepanjang minggu ini. Pengumuman minggu tanggal 9 Agustus 2026, hari Selasa ibadah ibu di gereja jam 6 sore. Hari Rabu persekutuan doa di gereja jam 6:30. Hari Kamis ibadah bapak-bapak di gereja jam 6 sore, dan hari Jumat untuk kelompok Hosana di rumahnya Bapak Kianto, untuk kelompok Gloria di rumahnya Ibu Suliasri, dan untuk kelompok Eklesia di rumahnya Pak Inwiyoto. Ya, saya ulangi, untuk Hosana di rumahnya Bapak Kianto, untuk Gloria di rumahnya Ibu Suliasri, dan untuk kelompok Eklesia di rumahnya Bapak Inwiyoto. Sabtu ibadah pemuda di gereja jam 6 sore dan dilanjutkan latihan musik, dan Minggu kembali ibadah umum di gereja jam 8 pagi. Dan untuk pemimpin pujian minggu depan Ibu Mudi, nanti singernya Ibu Mira dan juga Ibu Ana. Ini yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini ada sebuah pernyataan ya. Jadi dari keluarga Ibu Eni Wiliati gitu ya, dan juga Bapak Isnu Bowo, Pak Isnu ya gitu ya, yang menyatakan diri untuk menjadi warga jemaat GPDI Propujiarjo ya. Jadi kita sambut beliau ya. Ini jemaat lama kayak gitu kan. Bukan domba yang hilang kembali lagi, bukan. Ini jemaat lama yang kembali lagi Bapak Ibu. Jadi ya kita sambut beliau, kita sama-sama bareng-bareng ya, untuk kita boleh terus melayani Tuhan ya. Setiap kita pasti punya story, setiap kita pasti punya perjalanan hidup yang tentunya berbeda-beda. Nah, jadi biarlah story kehidupan ini kita boleh lihat bahwa saya selalu butuh Tuhan, gitu ya Bapak ya. Jadi kita menyadari diri kita selalu butuh Tuhan. Jadi beliau sudah pamitan kepada GKJW Pujiarjo, GKJW Sepelot ya. Jadi GKJW Sepelot. Nah, ini suratnya Bapak Ibu ya. Jadi mulai saat ini beliau mengikatkan diri sebagai jemaat di GPDI Propujiarjo. Tentunya sebagai warga jemaat GPDI Propujiarjo, kita semuanya punya ketentuan, kita punya aturan, dan saya yakin Bapak Isnu Buwono dan juga Ibu Eni ini dapat mengikuti gitu ya. Terima kasih untuk kesediaannya dan berjemaat di GPDI Propujiarjo. Tuhan Yesus memberkati. Ini saja Bapak Ibu yang menjadi pengumuman saya sepanjang minggu ini. Mungkin ada tambahan Bapak Ibu? Tidak ada. Kalau tidak ada tambahan, kita akhiri pada kita. Mari Bapak Ibu saya undang semuanya bagi berdiri.
pribadi lepas pribadi, memimpin kami, menyegarkan kami, dan menguatkan iman kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, dengan puji-pujian yang kami naikkan Tuhan, penyembahan yang kami berikan kepadamu, biarlah itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Sehingga Tuhan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang memiliki ketakutan dan dalam masa depan, kami sudah dibaru dan diberikan kekuatan baru oleh Tuhan. Oleh karena Engkau sudah memberkati seluruh sidang jemaat-Mu, setiap pribadi lepas pribadi, rumah tangga demi rumah tangga sudah diberkati Tuhan. Keluarga kami diberkati Tuhan, pekerjaan kami diberkati Tuhan, usaha kami semuanya, dan bahkan masa depan kami semua Tuhan, Engkau sudah sediakan yang terbaik bagi kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir pada saat ini, apapun yang menjadi halangan mereka Tuhan, mungkin dalam keadaan sakit, Engkau sudah sembuhkan, yang lemah imannya, yang susah, Tuhan sudah berikan pertolongan dari Roh Kudus. Tuhan Yesus, kami juga serahkan uang persembahan kami, kumpulkan seberapapun yang dapat kami berikan kepada-Mu Tuhan. Kiranya ini boleh menyenangkan hati Tuhan dan boleh berguna untuk pelayanan di bumi ini Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan sebentar lagi akan pulang tinggalkan tempat ini. Tuhan, biarlah Engkau tetap menyertai kami dari tempat ini ke rumah kami dengan keadaan selamat. Dan Tuhan Yesus, biarlah kami pulang Tuhan dengan membawa segala berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan kami Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis di dalam Allah Roh Kudus yang menyertai kami dari dulu, sekarang, bahkan selama-lama sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami telah terima berkat dari surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.